Sebelum saya mulai meneruskan fasal yang berikutnya, fasal yang kedua ya, ada beberapa koreksi dari apa yang saya jelaskan kemarin. Pertama, saya sudah jelaskan bahwa kalau ada kalimat manna itu berarti khusus untuk pemberian-pemberian yang agung, yang besar. Itu Allah selalu menggunakan manna, al-atayal azimah. Kalau an'ama itu mutlak ya. Nah, kemudian contohnya itu ayatnya laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam minhum. Ada yang sebagian ayat, ada yang ayat satunya itu min anfusihim, ada yang minhum ya. Itu kemarin bacanya ada ta'alanya, mestinya tidak ada ta'alanya ya. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam minhum ya, yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah ta'alluqnya kudrat dan iradat. Kan sudah saya jelaskan, idrat, kudrat dan iradat itu sama-sama punya ta'alluq. Ta'alluqnya kepada mumkinat. Mumkinat sesuatu yang mungkin, ta'alluqnya. Kemudian ada ta'alluq suluhi, ada ta'alluq tanjizi. Kalau kemarin ada yang nulis injazi, itu diganti ya, tanjizi. Mungkin sabkul lisan. Tanjizi, kalau iroda ta'alluqnya suluhinya dan tanjizinya jelas qadim. Karena sifatnya iroda itu sudah fi ilmillahil azal, qadim ya. Kalau kudrat tanjizinya jelas hadis ya, tanjizinya hadis. Suluhinya qadim ya. Suluhi itu maksudnya kepantasannya. Kalau tanjizi itu ketika sudah terlaksana itu namanya tanjizi. Ketika sudah dilaksanakan itu namanya tanjizi. Koreksinya itu ya, dua itu yang perlu dibetulkan, ditashih. Kemudian ini ya, ada makna kemarin ya, ada makna saya lihat kemarin fasalnya tajalal haqqu ya, tajalal haqqu ya, tajalal haqqu. Falahul hamdu. Sebentar, saya lihat. Nah ini sampai mana? Sampai fasubhanalladzi itu sudah dimakna nih. Belum ya. Surat hadzal insan itu
illa min sabiqi fadlillahi ala hadzal habib ya la qalbin sururuhu qad awala bihabibin ghamaral kauna bahjatan jadi tamyiz wa jamala qad taraka fil husni ala maqamin wa tanaha fi majdihi wa ta'ala la haladhul uyunu fi majtarathu basyaran kamilan yuzihud dalalah. Sebelumnya itu ada yang dimaknai sebelumnya. Kemarin cuma maknani tajallal haqqu apa juga hamdalah. Alhamdulillah kawi sultanu di pertemuan yang sebelumnya ya. Berarti kemarin yang dimaknai cuma tajallal haqqu ya. Coba nanti saya cek lagi haitsu abraza min alamil imkan itu ada yang harusnya menjadi maf'ul. Kemarin ada yang kurang anunya ya. Kurang asahan maknanya kurang. Ya, sambil jalan kita teruskan ya. Wa qala Sayyidina Al-Habibul Imam Al-Qutbul Mari Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Fa subhanalladzi abraza min hadratil imtinan. Fa subhana mongko maha suci sapa alladzi zat alladzi abraza sapa zat kang wis mertelakno ma ing barang ma fa subhanalladzi abraza min hadratil imtinan saking ngersane paringe nikmat imtinan imtinanan ma ing perkara ya'jizu kang apes an wasfihil lisan an wasfihi saking nyifati ma opo al lisan lisan. Maka maha suci Allah yang telah menampakkan dari arah pemberian nikmat sesuatu yang lisan kita bingung untuk menyifatinya. Ini saya ulang dengan bahasa Indonesia ya, karena ada yang sebagian komplain yang tidak mengerti bahasa Jawa. Yang nonton sebagian ada yang tidak mengerti bahasa Jawa, jadi saya ulang dengan bahasa Indonesia. Wa yaharulan bingung fi ta'akuli ma'anihi ing dalem angen-angen pira-pira sifati ma'anihi ay ausofihi apa aljanan ati mocone disukun ya disukun li ajlis saja al-lisan al-janan al-imtinan gitu. Wa yaharu dan bingung fi ta'aqquli ma'anihil janan hati manusia menjadi bingung dalam memahami mengangan-angan sifatnya zat tersebut yang diabroza yang ditampakkan oleh Allah Ta'ala min hadratil imtinan ya. Siapa yang tidak bingung nyifati Kanjeng Nabi kurang mahir orangnya ya. Rasulullah SAW itu membuat orang yang paling jago memuji kebingungan dalam memuji Rasulullah ya. Kalau ditiba itu kan ada wa ma'asa ayyuqala fi mau wasafahul Quran wa a'raba an fadailihi tauratu wal injilu waz zaburu wal furqan.
Jadi sampai detik ini tidak ada orang yang mampu mensifati Kanjeng Nabi dengan sempurna. Belum apa-apa itu yang digambarkan baik di kitab Maulid, di syair-syair, ya, itu semuanya masih belum seberapa dan belum menggambarkan asli Rasulullah SAW secara sempurna, tidak ada. Ya, padahal itu basyariahnya masih ada kan ya, masih ditampakkan oleh Allah Ta'ala ya. Sifat malakiyahnya tidak ditampakkan semua ya, masih dicampur dengan sifat basyariah. Itu saja susah untuk digambarkan seperti apa. Intasyara wis sumebar minhu saking ma ya'jizu fi alamil butuni ing dalam pira-pira alame, pira-pira weteng, wa zuhur lan pira-pira geger, telah tersebar dari sesuatu yang lisan susah menggambarkannya, itu tersebar di alam perut dan alam punggung. Ma mala'al wujudal khalqiyya nur, ma apa perkara fa'ile intasyara, fa'ilnya intasyara. Apa yang intasyara, yang tersebar itu apa? Ma apa perkara mala'a kang ngebai apa ma al wujuda ing wujudi alam al khalqiyya kang bangsa kedadian nur, maf'ule ya, maf'ule mala'a. Nur ing nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nur Muhammad itu memenuhi seluruh wujud alam semesta ini, makhluk ini. Jadi semua masing-masing mendapat pancaran nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatabarakallahu mongko moho barokai sapa Allah min ilahin karim. Kimine zaidah, minnya itu min tambahan. Aslinya tarkibnya fatabarakallahu ilahun karim. Jadi dikasih minnya min zaidah, min ilahin karim. Pangeran kang mulya. Sama dengan itu. Qala Allahu azza min qail. Sama dengan itu. Ya, azza min qail. Aslinya kan azza qailun. Dikai min zaidah, azza min qail. Sama dengan ini. Fatabarakallahu min ilahin karim. Basyaratna wis bebungah ing kita apa ayatuhu pira-pira ayat Allah fi dzikril hakim ing dalem Al-Qur'an Al-Hakim kang den kukuhna, ay al-muhakkam, al-muhkam, al-muhkam. Jadi kadang Allah Ta'ala nyebut Quran itu dengan kata-kata zikr. Di Quran itu banyak ya, zikr makna Quran. Tadi sebentar. Oh itu yang di atas itu ya, di syair itu. Wa huwa min fawqi ilmi ma qad ra'athu. Itu sebagian nuskhah ada yang ma'alim tuhu.
Sebagian tulisan ada yang wahwa min fauqi ilmi ma qad alimtuhu. Ada sebagian nuskha begitu. Kemudian bibi syarati laqad ja'akum, kelawan bebungai ayat laqad ja'akum, kelawan bebungai ayat laqad ja'akum. Ini orang sering baca, saya perhatikan kurang pas. Bisyarahnya disukun, bibisyarah laqad ja'akum, itu malah keliru. Ini harusnya nyambung. Jadi tidak boleh berhenti di bibisyarah laqad ja'akum, malah keliru. Jadi bibisyarati ayati laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kelawan bebungai ayat laqad ja'akum. Laqad ja'akum, teman-teman wis teka ing sira kabeh sapa rasulun utusan min anfusikum kang saking pira-pira awak sira kabeh, azizun kang abot alaihi ing atase rasul apa ma anittum, apa ma barang anittum, anittum apa ma barang anittum kang oleh rekoso ing sira kabeh. Jadi sifatnya Rasul itu azizun alaihi ma'anittum, Rasul yang susah, ya, apa yang membuat kita susah itu membuat susah Rasul. Jadi Rasul itu ikut merasakan penderitaan kita, kesusahan kita. Harisun alaikum, harisun turkang, nek Jawa kuno niku mungseng. Harisun kang banget lupuni, alaikum yang sangat ingin, sangat ngeman, gitulah bahasa gampangnya itu ya, alaikum, yakni sangat ingin kalian semua ini menjadi penduduk surga. Harisun alaikum, ingin sekali kalian menjadi umat yang selamat. Bil mu'minina kelawan pira-pira wong mukmin, raufun welas, rahimun tur kang welas. Ini sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman mongko sapa faman mongko tawi sapane wong iku fajaathu kang nekani ngaget hu ing man apa hadhil bisyarah, fa'ilnya fajaat, ikilah bebunga, wa talaqqahalan lompo ing bisyarah lan nampa sapa man ing bisyarah biqalbin salim, kelawan ati kang selamet, faqad hudiya mongko teman-teman wis didudui sapa man ila siratim mustaqim, maring dalan kang jejeg. Barang siapa orang yang mendapat kejutan bisyarah ini, mendapat kejutan bisyarah laqad ja'akum tadi itu, kemudian diterima dengan hati yang bersih, hati yang penuh rasa mahabbah, cinta, ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biqalbin salim, faqad hudiya ila siratim mustaqim. Berarti dia telah benar-benar mendapat petunjuk kepada jalan yang
yang lurus. Nah, sekarang ini kan repot nyari orang yang biqalbin salim. Ya, makanya termasuk penghinaan yang terjadi kepada Rasulullah SAW dengan dikasih karikatur dan lain sebagainya, itu kita lihat aja yang protes itu yang mana. Ya. Kalau yang marah itu berarti yang punya qalbun salim. Kalau nabinya dihina marah itu orang yang punya qalbun salim. Tapi kalau santai-santai aja tidak protes berarti tidak punya qalbun salim. Kurang mahabbahnya, kurang ta'zimnya kepada Nabi. Bayangkan kan Abdullah bin Ubay bin Salul itu pernah menghina himarnya Kanjeng Nabi. Bukan nabinya loh yang dihina. Himarnya Rasulullah yang dihina. Yang dibilang debu dari himarmu itu sangat busuk baunya, mengganggu hidung saya. Itu sahabat responnya, marahnya itu kan luar biasa. Sampai saling pukul, saling lempar batu kayu, itu saling lempar-lemparan dengan masanya Abdullah bin Ubay bin Salul, rajanya orang munafik. Nabi memang mengakurkan, mengislah, tapi Nabi tidak menyalahkan sahabat yang marah. Kan Nabi tidak menyalahkan. Itu baru khimarnya. Bagaimana kalau nabinya yang dihina? Lah ini wong nabinya dihina kok malah santai-santai aja. Ya, wala'iyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah hancurkan orang-orang yang menghina Nabi, merendahkan Nabi. Semua yang terlibat dihancurkan oleh Allah Ta'ala, dilaknat. Tidak apa-apa, orang gitu itu jangankan dilaknat, nyawanya halal. Orang kalau sudah berani menghina Nabi, bahkan nyawanya itu halal. Kalau dalam hukum Islam itu dibunuh itu orang seperti itu. Ya. Jadi berat orang-orang yang seperti itu. Makanya aneh kok ada orang santai-santai aja, nabinya dihina. Ya, kadang-kadang ada orang yang lebih, kelompoknya yang dihina malah marahnya luar biasa, tapi nabinya dihina diam. Terus kowar-kowar ngaku-ngaku sok pecinta Ahlul Bait, pecinta anak cucu Nabi. Lah kakeknya dihina wong diem aja kok, santai. Jadi ini ya, Allahumma al'an kullaman istahqara sayyidana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa mazzikhu kulla mumazzak wa dammirhu tadmira. Selesai, kemudian masuk pasal ketiga ya. Tadi diingat-ingat ya, bacanya tidak boleh berhenti bi bisyarati laqad ja'akum. Tidak boleh bi bisyarah laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allahumma salli wa sallim asyrafas salati wat taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadinir raufir rahim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu lan nyaksani sapa ingsun an ing setuhune kelakuan, setuhune sya'an iku la ilaha, ora ana pangeran iku kang hak iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Dan saya menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Wahdahu, hale suwijine Allah, Maha Esa Allah, la syarika, ora ana wong kang nyekutoni iku maujud lahu kedue Allah, maring Allah. Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Syahadatan, kelawan syahadat. Yu'ribu bihal lisan, ada yang tu'ribu ya.
Ini kan sudah ada fasil ya. Harusnya yu'ribu ya, mestinya yu'ribu bihal lisan, karena sudah ada fasil. Fasil antara fi'il yu'ribu dan fa'ilnya yaitu lisan. Jadi yu'ribu kang mertelaaken, kang mertelakno, yang menjelaskan, biha kelawan syahadat apa al-lisan, lisan. Syahadat yang lisan menjelaskannya, yakni lisan kita mengucapkan syahadat. Amma ya, amma saking perkara, menjelaskan syahadat itu yang kita ucapkan, yang yu'ribu bihal lisan itu menjelaskan amma tadammanahul janan. Amma saking perkara tadammanahu kang nyimpen ing ma apa al janan ati. Kalau jinan jama'i swarga, pirang-pirang swarga, tapi kalau janan itu ati, hati. Minat tasdiki biha bayane beneraken, biha kelawan syahadah, wal id'an lan ngakoni utawa tunduk, wal id'an. Jadi hati itu membenarkan syahadat yang kita ucapkan karena tasdik dan tunduk kepada Allah Ta'ala, membenarkan dan tunduk. Tasbutu kang tetep biha kelawan syahadat fis suduring dalam pira-pira ati, bayane minal imani iman, apa sing tetep qawaiduh pira-pira kaidah iman yang telah tetap dengan syahadat itu di dalam hati, kaidah-kaidahnya iman. Wa taluhulan pertelo ala ahlil yakini ngatasi ahli yakin, min sirri dzalikal id'ani saking rahasiane mengkono-mengkono tunduk ya, mengkono-mengkono ngakoni, wa tasdiqi lan benerno apa sing taluhu, sifate taluhu syawahiduh pira-pira dalile kullun minha, kullun ya, kullun minhuma ya. Tadi kan wa asyhadu alla ilaha illallah syahadatan yu'ribu bihal lisan amma tadammanahul janan minat tasdiqi biha wal id'an, yakni kullun minhuma ay minat tasdiqi wal id'an. Dalile at-tasdiq wal id'an, syawahidu. Ini ada ahli yakin, ada iman, ada yakin ya. Yakin itu berarti sudah tingkatannya paling tinggi. Itu yakin itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu langsung masuk ke dalam ya, biar tidak numpuk di situ. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sampai beliau dawuh apa, lau kushifal ghita'u anni masdattu yakina. Seandainya hijab saya dibuka oleh Allah Ta'ala, bisa melihat surga, melihat neraka, melihat kehidupan akhirat, melihat siksa kubur dan seterusnya, keyakinan saya sudah enggak bisa tambah. Kenapa? Karena sudah maksimal, sudah mentok. Yakinnya itu sudah mentok, sudah maksimal. Jadi enggak, untuk tambah lagi itu enggak bisa.
sudah di derajat yang paling tinggi. Jadi itu al-yakin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan wa asyhadu lan nyaksani sapa ingsun anna sayyidana Muhammadan ing setuhune sayyidana bindoro kita Muhammadan tuan kita ya Muhammadan rupane Kanjeng Nabi Muhammad al-abdas shadiqah dadi kang dadi kawula as-shadiqa kang temen fi qaulihi ing dalem dawune wa fi'lih lan penggawene pekerjaane. Dan aku menyaksikan, kata Habib Ali, bahwa sesungguhnya Sayyidina Muhammad adalah hamba yang benar di dalam ucapannya dan perbuatannya. Karena Nabi itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi tidak ada yang salah, ucapannya tidak ada yang salah, perbuatannya tidak ada yang salah. Jadi kalau sudah apa yang diamalkan Nabi itu langsung kita terima begitu saja karena tidak mungkin salah. Karena beliau itu hidup ditutor dengan Allah Ta'ala. Tutorialnya langsung dari Allah Ta'ala. Tidak ada semua yang dari nafsunya, tidak ada. Wal muballighalan wong kang nyampekno anillahi saking Allah, nyampekno maing barang amarahu amaro kang wis merintah sapa Allahu ing ma hu ing Sayyidina Muhammad bitablighi sebentar anillahi ma amarahu ing ma ya hu ing ma bitablighi kelawan nyampe akan ma li khalqihi maring makhluke Gusti Allah makhluke Allah bayane ma min fardihi wa naflih farduni Allah lan sunnah-sunnai Allah Ta'ala. Nabi yang menyampaikan langsung dari Allah apa yang diperintahkan Allah untuk disampaikan tentang fardu-fardunya, kewajiban-kewajibannya dan yang sunnah-sunnah, semua itu bersumber dari Allah Ta'ala, anillah. Ini salah satu tugasnya Nabi kan tabligh ya, tabligh itu menyampaikan. Ini yang aneh itu malah Ibn Arabi ya. Ibn Arabi itu mengatakan bahwa Nabi itu Rasul itu ada makom wilayah, ada nubuwah, ada risalah. Ya, sok-sok rada aneh. Ya. Ada wilayah, ada risalah, ada nubuwah. Wilayah itu kewalian wilayah. Tapi kemudian oleh Izzuddin Abdussalam oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ya. Karena beliau berpendapat bahwa wilayah itu paling tinggi, lebih tinggi daripada risalah apalagi nubuwah, kata Ibn Arabi. Tapi kemudian oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu diluruskan karena orang banyak yang salah paham, koyok-koyok ngarani lho lek ngono wali ku luwih afdol teko nabi, bukan begitu. Kata Abdullah Asy-Sya'rani yang dimaksud wilayahnya Nabi itu sendiri lebih afdal daripada risalahnya. Duduk kok wilayah itu kewaliane para wali, duduk ya wilayahnya Nabi itu. Nabi itu punya wilayah, tapi itu pendapat sing ora umum ya, pendapat yang ndak umum itu Ibn Arabi ya.
Kemudian ini sekedar sekedar supaya tahu saja, sekedar supaya tahu. Abdun arsalahullahu lil alamina basyiran wa nadhira. Abdun iku kawula, yakni utawi huwa abdun, mubtada'nya ditakdirkan, dikira-kirakan, yakni huwa abdun, ai Sayyidina Muhammad SAW abdun iku kawula, utawi Kanjeng Nabi iku kawula, arsalahullahu kang ngutus ing abet sapa Allah lil alamina maring pira-pira alam, basyiron hale dadi wong kang bebungah, wa nadhiron lan wong kang meden-medeni, memberi peringatan. Abdun, Nabi itu seorang hamba Allah Ta'ala, dan itu pangkat paling tinggi ya. Abdun itu pangkat paling tinggi. Ada 4 peristiwa ya di Al-Fawaidus Syatiriyah. Coba bisa diambil Al-Fawaidus Syatiriyah di sebelah sana sendiri ya. Nabi SAW itu dipanggil abdun itu dalam 4 situasi. 4 situasi kondisi spiritual yang dialami Nabi, itu Nabi dipanggil dengan kata-kata abdun oleh Allah Ta'ala. Pertama, fi maqamil Isra, maqamil Isra, dalam maqam Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi, yang jilid pertama ya. Fi maqamil Isra, ketika Isra itu oleh Allah Ta'ala disebut bi'abdihi, disebut hamba. Dicatat itu ya, itu faedah penting. Yang kedua, fi maqamit tanzil, ketika dalam kondisi Allah menjelaskan, menurunkan Al-Quran atau wahyu. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Coba surat Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Maha memberkahi Allah yang menurunkan Al-Quran yang menjadi pemisah antara yang hak dengan yang batil, ala abdihi, atas hambanya, yakni Nabi Muhammad SAW. 2 tadi ya, Isra, Tanzil. Yang ketiga, fi maqamil Iha, Iha, dalam makam ketika sudah, tidak apa-apa kalau kebetulan ingat ya, fi maqamil Iha, ketika memberi wahyu, fa auha ila abdihi ma auha, itu diceritakan itu ketika Mi'raj. Fa auha mongko wis paring wahyu sapa Allah, maka sudah memberikan wahyu Allah Ta'ala ila abdihi, kepada hambanya, ma auha, abdihi yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Yang keempat, fi maqamil inzar, ketika Kanjeng Nabi memberikan peringatan, wa annahu lamma qama Abdullah, itu seterusnya, itu ayatnya itu di surat apa itu? Nanti coba dilihat ayatnya ya, surat apa itu. Jadi ketika Nabi SAW menyampaikan dakwah peringatan itu, Allah Ta'ala, wa annahu lamma qama Abdullah. Abdullah yang dimaksud di situ adalah
Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi 4 kali peristiwa yang sangat penting, sakral, ya, Rasulullah SAW dipanggil dengan kata-kata abdu, hamba. Jadi makom ubudiyah itu makom yang paling tinggi. Makanya sampai ba'dul aulia itu mengatakan kafani fakhran antakuna li rabban wa akuna laka abdan. Cukup menjadi kebanggaan bagi saya di mana saya menjadi hambamu dan engkau ya Allah menjadi rasulku. Jadi orang itu kalau memposisikan diri sebagai Abdullah, hamba Allah, dia akan tunduk kepada Allah, dia akan ridho dengan segala keputusan Allah Ta'ala, dia akan dengan sukarela menjalankan yang diperintahkan Allah Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu Abdullah, hamba Allah Ta'ala, itu makom paling tinggi. Dan sebesar apapun orang, sealim apapun, sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, tetap Anda adalah hambanya Allah. Kalau orang itu tidak sadar bahwa dia itu Abdullah, ya jadinya kayak Fir'aun nanti. Akhirnya suwe-suwe ngaku pangeran Fir'aun. Tapi sepanjang dia sadar bahwa dia adalah Abdullah, apapun profesinya, ya, berapapun materi yang dia miliki, seberapa hebat prestasi yang dia punya, sepanjang dia sadar bahwa dia adalah hamba Allah, maka dia hidupnya akan nikmat. Ya, orang itu paling enak memposisikan diri sebagai Abdullah. Kemudian ini saya kasih faedah, ya, saya kasih faedah, tambahan faedah. Abdun, iling ya, iling apa? Alfiyah Ibnu Malik itu, ya, abdun. Jamaknya abdun, coba dihitung. Abdun itu kan mufrad, satu hamba, ya, hamba, tapi satu mufrad. Ada jamaknya. Kalau beberapa hamba, pirang-pirang kawulo, niku jamake. Ibadun, abidun, jam'u abdin wa a'budu. Ini Ibnu Malik. A'abidu, ma'buda'u, ma'badatun, abud. Ya. Kadzaka ubuddanu wa abdanun ithnata. Kadzakal ibidda wamdud in syi'ta antamut. Berarti ada berapa? Ibadun, satu, jamaknya abdun. Kedua abidun, ya, ibadun, abidun. Kemudian a'budu, bukan a'budu yang fi'il mudhari', ya, a'bud jamaknya abdun. Kemudian a'abidu, ainnya panjang. Ma'buda'u, 5. Kemudian ma'badatun, 6. Abud, baknya pendek, ya, abud tanpa waw, ya, baknya pendek, ain ba'dal, abud. Berarti sudah berapa? 7. Kemudian ubuddanu, 8. Kemudian abdanu, ya, abdanun, 9. Kemudian ibidda, ibiddanya ini bisa pakai alif layyinah, ya, bisa juga apa, dimat pakai alif panjang. Jadi ibidda bisa juga ibidda pakai alif, dimat, alif mat. Wamdud in syi'ta antamut. Berarti sudah berapa tadi? Sudah berapa? 10. Oleh Shahibul Juman, Imam Suyuti, ditambahi lagi
Qultu wa in zida, kata beliau wa in zida dan sudah ditambah ubudun. Langsung saya baca syarahnya aja ya biar cepat, enggak usah nazamnya. Ubudun abadatun, abadatun dulu, abadatun pakai tasydid. Wa khaffif, wa khaffif bi fathin, kemudian bisa ditakhfif abadatun, bisa abadatun, bisa abadatun. Kemudian al-ibiddanu, wal ibiddanu antasyud. Sudah berapa? Kemudian a'budah, kemudian abduna, kemudian abadah, sama dengan tadi ya. Kemudian abiduna, kemudian ma'buda'u, ma'buda'u di qasr ya, bukan di mat. Ma'buda'u. Bisa di mat, bisa di qasr, bisa ma'buda'u. Kalau di qasr berarti ma'buda gitu ya. Ini ma'buda'u kalau di mat. Berarti berapa jumlahnya? Tambahnya berapa? 16 dengan yang tadi. Ya. Itu semua jamaknya abdun. Abdun. Jadi punya jamak 16. Ya. Kemudian basyiran wa nadhira, dadi ya gak iso wong dakwah mbungano tok ngekeki kabar swarga tok. Gampang masuk surga itu gampang. Sepokok enak tok ya ndak iso, ya ndak imbang. Ya kudu wa nadhiran, harus imbang orang dakwah itu. Ya kapan wayahe wong umat iki dikasih kabar gembira, ya kapan waktunya diberi peringatan. Diweden-wedeni neraka, azab, hati-hati. Ya kalau dakwah ndak ada inzarnya nanti orang gampangkan. Wah wong gampang enak, keterangane enak. Lah wong saiki kadang seneng golek kiai sing promosi swarga tok iku seneng. Nek ana kiai nyeritakno neraka titik, waduh kereng temen kiai ngono ya. Mlayu malah gak gelem teko. Susu nang kiai ku kereng nyeritani neraka tok. Padahal fungsinya dakwah itu malah inzar itu. Inzar itu ditonjolkan malah sama Allah itu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi harus imbang lah. Ya Kanjeng Nabi kan begitu juga. Rasulullah itu imbang. Waktunya ngasih kabar gembira yang disampaikan. Waktunya memberi peringatan, ya memberi peringatan. Jadi basyiran wa nadhira. Faballagha risalah, monggo nyampekno sapa abdun ar-risalata ing risalah ya, risalai Allah maksudnya. Wa addal amanah, lan nyampekno sapa, nyampeaken sapa nabi al amanah ing amanah. Maka Rasul itu menyampaikan risalah Allah dan menyampaikan amanah Allah. Wa hadallahu bihi, wa hadalan wisnuduaken sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan nabi minal ummati sangking umat. Bayan ya, bayan muqaddam. Bayane umat basyaron ing menungso kathiron kang akeh. Fakana mongko ono sapa nabi, ya fakana mongko ono sapa nabi
sapa nabi fi zulmatil jahli ing dalem bodho kang kaya peteng. Bodho niku diumpamakna kaya peteng. Fi zulmatil jahli lil mustabsirina kedue wong kang nuprih weruh ana iku sirajan lampu wa qamaron lan bulan muniron kang madangi. Jadi Nabi itu karena menyampaikan risalah, menyampaikan amanah Allah, memberi petunjuk umat, maka beliau itu diumpamakan bagi orang-orang yang berada dalam kegelapan kebodohan. Beliau ibarat sinar lampu bulan purnama, bulan yang menerangi. Tapi untuk siapa? Lil mustabsirina, untuk orang-orang yang mencari tahu. Beliau itu terang benderang, sirajan wa qamaran munira lil mustabsirin. Fama a'zamaha ta'ajjub, fama mangkat, fama duh gawa utawi apa, fama mongko duh gawa utawi apa, iku a'zamaha ngegungaken ing minnah, min minnatin, nyatane minnah niku piparing. Takarramallahu kang mulya, maksudnya minnah piparing itu ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Takarramallahu kang lumo sapa Allahu biha kelawan minnah alal bashar ing atase menungsa. Duh alangkah agungnya anugerah yang berupa Nabi Muhammad itu, yang dengan anugerah yang diberikan Allah Ta'ala wujudnya Nabi Muhammad itu, Allah Ta'ala benar-benar telah memberikan satu kedermawanannya kepada kita. Jadi wujudnya Nabi Muhammad itu bagian dari kedermawanan Allah Ta'ala. Wama ausa'aha, masih ta'ajub, lan duh gawa utawi apa, iku ausa'aha jembaraken ing nikmat, ing minnah, ing nikmat ya, ing nikmat, min nikmatin nyatane nikmat, intasyara kang sumebar apa sirruha rahasiane nikmat fil bahring dalam segara wal barri lan daratan. Duh alangkah luasnya nikmat Allah yang rahasianya tersebar di lautan dan di daratan. Allahumma salli wa sallim, Allahumma ya Allah salli mugi kersa, muga kersa paring rahmat ta'zim panjenengan, wasallim lan paring salam keselamatan. Bi ajalis sholawati kelawan luwih agunge pira-pira sholawat, wa ajma'iha lan luwih ngumpul-ngumpule sholawat. Wa azkat tahiyati, wa azkat tahiyati lan luweh bersih-bersine at-tahiyat pira-pira penghormatan, wa ausa'iha lan luweh jembar-jembare at-tahiyat. Ya Allah, haturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan seagung-agung salawat, dan salawat yang paling mengumpulkan segala perkara yang baik, dan penghormatan yang paling suci, paling bersih,
serta paling luas. Kepada siapa? Ala hadzal abdil ladzi waffa bihaqqil ubudiyah. Ala hadzal abdi ngatasi ikilah kawula alladzi waffa kang wis nuhoni sapa abdun. Ya. Ini lil mubalaghah ya, wafa sama dengan qata'a. Qata'a megot, qata'a nemen medote iku jenenge qata'a. Qata'a bitasydid. Wafa kemudian lil mubalaghah menjadi wafa. Nuhoni bihaqqil ubudiyah kelawan hae kumawulo. Jadi Kanjeng Nabi SAW itu betul-betul menepati hak kehambaannya, yaitu wa mimma zadani. Itu yang saya ingat ada luar biasa ya, Masya Allah, kalamnya Al-Qad'iyat yang punya Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Wa mimma zadani syarafan watihan wa kittu bi akhmasi an ata'ath thuraya. Dukhuli tahta qaulika ya ibadi wa an sayyarta ahmadali nabiyya. Jadi itu Masya Allah kalamnya Al-Qadhi Iyad. Wa mimma zadani syarafan watihan, dan sebagian dari perkara yang menambah kemuliaan bagi saya. Waqittu bi akhmasi an ata'ath thuraya, dan hampir saja aku dengan apa ini, akhmas itu bagian dari telapak kaki itu yang di atas, yang tidak mungkin nyampe ke tanah, itu yang di atas itu akhmas namanya. Hampir saja akhmas ya apa ya, bahasa ya lebok ya, hampir saja menginjak bumi, dari sangat gembiranya, sangat bangganya. Kenapa? Apa hal yang membuat beliau seperti itu? Dukhuli tahta qaulika ya ibadi, masuknya saya di dalam dawuhmu ya ibadi. Dan Allah Ta'ala mengambil memanggil kita itu dengan kata-kata ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi. Ketika engkau khitabi saya, engkau panggil saya dengan pernyataan ya ibadi wa an sayyartali ahmada nabiyya, dan ketika engkau jadikan untuk saya Nabi Muhammad menjadi nabi. Tidak ada yang lebih membanggakan dari itu. Nikmat apapun yang kita miliki, tidak ada yang lebih mengungguli nikmat tatkala kita menjadi hamba Allah dan diakui sebagai hamba Allah, dan Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai nabi kita. Innama ana rahmatun muhdah. Rahmatun apa ni'matun? Innama ana rahmatun muhdah. Ni'matun ya, ni'matun muhdah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya saya ini adalah nikmat yang dihadiahkan kepada umat.
wa baraza fiha lan wis pertelo fiha ing dalem fiha ing dalem ubudiyah, bali dhamir nang ubudiyah, fi khil'atil kamal ing dalem pakaian sempurna. Jadi betul-betul nampak sekali bahwa Nabi itu SAW sempurna dalam menjalankan haknya sebagai hamba Allah. Ta'rifi wong saleh iku sapa sih? Ya apa? Ya. Wa qaimun bihaqqi maulahu wa haq abidihi fahuwa bisolihin ahaq. Wa qaimun bihaqqi maulahu wa haq abidihi fahuwa bisolihin ahaq. Jadi kalau panjenengan ditanya orang soleh itu yang bagaimana, yang dikatakan orang soleh itu yang seperti apa? Orang yang menjalankan hak-haknya Allah dan menjalankan hak hamba-hambanya Allah. Itu namanya orang soleh. Kewajibannya kepada Allah dipenuhi, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya kalau memang dia kewajiban zakat dan haji. Ibadahnya, hubungannya dengan Allah itu baik, harmonis, dengan orang lain baik, dengan tetangga menghormati, dengan tamu menghormati, dengan orang tua berbakti, ya, dengan keluarga menjalin silaturrahim, kemudian dengan orang itu baik, itu namanya orang soleh. Itu disebut orang al-qaim bihuquqillah wa huquqi ibadillah. Dan itu semua ada pada Nabi SAW. Wa qamalan jumeneng sapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maksudnya ngelakoni sapa abdun bihaqqir rububiyah, bihaqqir rububiyyati kelawan hae kepengeranan, fi mawatinil khidmating dalam pira-pira panggonane khidmat, lumati khidmating lillahi maring Allah. Wa akbalalan madhep sapa abdun alaihi ngatasi Allah ghayatal ikbal ing tok-toke, ya, ing katok-katoke madhep. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah menjalankan hak ketuhanan, haknya Allah dalam tempat-tempat berkhidmat kepada Allah Ta'ala. Khidmatnya Nabi itu kurang apa untuk agama ini? 23 tahun dihabiskan untuk khidmat kepada agama ini, sampai tertata syariat ini dengan sebaik mungkin. Maka tidak ada yang lebih berjasa melebihi Kanjeng Nabi SAW. Dan beliau sudah menghadap kepada Allah dengan ghayah, ikbalnya kepada Allah itu sudah di puncak ghayatal ikbal, sehingga tidak ada orang yang lebih soleh dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salatan, tadi kan Allahumma sholli, ya, Allahumma sholli, salatan kelawan sholawat, yatasilu kang ketemu biha kelawan sholawat apa ruhul musolli, ruhi wong kang sholawat, alaihi ngatasi abd, bihi kelawan bih macane bih, ya, bih kelawan abd. Fayam bas itu mongko dadi jembar fi qalbihi dalam atine musalli apa nure sirri ta'alluqihi, rahasiane gumantunge
abad bihi kelawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hubbih lan demene abad wa yuktabu lan den tulis sapa abdun al musalli biha kelawan sholawat bi inayatillah kelawan perhatiane Allah fi hizbih ditulis ing dalem golongane abad yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan tadi Allahumma sholli wa sallim bi ajali salawati wa ajma'iha kan ala hadzal abdi ya ala hadzal abdi ya maksud abad itu ala hadzal abdi itu wa ala alihi lan ing atase keluargane abad dan atas keluarga hamba yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat orang yang ijtama'a bin Nabi SAW ya walau lahzatan wa amana bihi cuma ijtima'nya harus ijtima'an muta'arafan seperti saya terangkan waktu pertama-tama itu ya ada sebagian yang tidak mensyaratkan ijtima'nya kumpulnya dengan Nabi itu harus muta'araf harus diketahui orang banyak ada yang tidak makanya Nabi Khidir itu masih ada kontroversi ya sebagian ngarani sahabat sebagian tidak itu nanti ada coba itu di Alfiyatus Sirah al-Iraqi itu bagus sekali tentang Sayyidina Al-Khadir dan juga di kitab Inayatul Muftaqir saya punya nah khusus membahas Sayyidina Al-Khadir alaihissalam jumlah sahabat ketika Nabi wafat itu ada berapa? 124.000 sama dengan jumlahnya Nabi yang bukan Rasul itu 124.000 itu jumlahnya sahabat ketika Kanjeng Nabi wafat yang ditinggalkan semuanya 124.000 orang sahabat ini menurut qaul yang paling paling masyhur ya dan semua sahabat itu udul, semua sahabat itu baik, tidak ada yang tidak baik. Kalau ada khilaf antara sahabat yang satu dengan yang lain, kita ikut pendapatnya Imam Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i. Wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nuthbitu. Kuwi aja sok-sok arep ngoreksi sahabat awakmu sapa? Mereka itu sahabat itu sholat di belakang Nabi. Jamaahnya sama Kanjeng Nabi, ikut perang bersama Nabi, zakatnya diserahkan kepada Nabi, hidupnya bersama Nabi. Kok kita mau ngoreksi kan jomplang kita ini siapa, mereka itu siapa, di makom yang mana kan tidak pantas. Jadi kalau ada cerita-cerita tentang sahabat yang terjadi ikhtilaf antara satu dengan yang lain, itu bukan tugas kita untuk ngoreksi. Kalau sekedar mau memahami boleh dari kitab-kitab sejarah, tapi itu pun harus berhati-hati ya. Tetap menjaga rasa penghormatan ta'zim kepada sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Terus tutup di alladzina irtaqau lah ini sifate alihi wa sahbihi. Alladzina irtaqau kang podo munggah pangkat keluargane lan sahabate Kanjeng Nabi sahwatal majdi ing paling dhuwur-dhuwure kemuliaan sangka ndi bikurbih kelawan parke abad mereka menjadi mulia alun nabi wa ashabun nabi irtaqau menjadi mulia karena qurb karena dekat dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tafayya'u lan ngalap
yup-yupan ya sapa aluhu wa sahbuhu zilal syarafi ing pira-pira yup-yupane kemuliaan al asli kang bangsa asli kelawan apa biwudhi kelawan senenge abad wa hubbihi lan tresnane abad. Masya Allah, mereka itu para sahabat dan keluarga Nabi, mereka berlindung dalam payung kemuliaan yang asli karena kecintaan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'attaral akwana ing dalem selagine mangen-mangeni al akwana ing pira-pira alam binashri zikrahum kelawan nyebar nutur alihi wa sahbihi apa nasim angin kang silir-silir ya, kang semilir ya. Yang dimaksud asyarafil asli itu bukan syaraf yang arid duduk kemuliaan sing anyar teko, tapi kemuliaan sing asli. Salawat itu semua kami haturkan ma'ataral akwana binashri dzikrahum nasim, selama alam ini diharumi dengan angin yang sumilir dengan sebab menyebarkan sebutan mereka ya. Dengan kita menyebut mereka itu alam ini menjadi harum, al-akwan ini menjadi harum. Sholawatnya itu ya sepanjang itu tadi. Ma'attaral akwana binashri dzikrahum nasim. Yes. Jadi yang tidak ngerti bahasa Jawa biar tidak protes ya. Karena yang kemarin itu banyak yang protes. Ya apa bahasa Jawa tok. Ini kita yang tidak ngerti bahasa Jawa kan tidak bisa ngikuti. Tadi saya tak turuti tak bahasa Jawa tak tambahi tak dobeli karo bahasa Indonesia. Cuman ya risikone malih rodok mangan waktu sithik ya. Diteruskan sedikit, kita punya waktu 10 menit. Amma ba'du, ana pun sakwise basmalah, hamdalah lan sakteruse kabeh. Falamma ta'allaqat mongko ing dalem semangsane gumantung apa iradatullah kersane Allah fil ilmil qadim ing dalem ilmu kang dingin. Ketika telah bergantung iradah Allah dalam ilmunya Allah yang qadim, bergantung kepada apa? Bi zuhuri asrari takhsisi, kelawan mertelakno asrari takhsis, pira-pira rahasiane ngususno lil basyaril karim maring menungso kang mulya, bitaqdimi kelawan dhisikno wat takrim lan mulyakno. Ketika iradah Allah telah bergantung dalam ilmu Allah yang maha terdahulu untuk menampakkan rahasia takhsis, mengkhususkan. Saya pernah mengatakan di majelis yang lalu, iradah itu sifat untuk mentaksis ya. Iradah itu sifat untuk mentaksis. Kalau kudrah kan untuk mewujudkan, untuk ijad. Taksisnya pakai iradah, ijadnya pakai kudrah. Jadi menentukan itu dengan iradah. Ketika itu sudah bergantung iradahnya Allah dengan ilmunya Allah untuk menjelaskan rahasia-rahasia
dalam hal menentukan untuk manusia yang mulia ini, yang dimuliakan bitaqdimi wa takrim. Ini berarti ta'alluqnya kepada ta'allaqat itu. Bitaqdimi wa takrim, dengan mendahulukan dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Nafadat mongko lestari apa al-qudratul bahira, kuwasa kang menang, bin ni'matil wasi'ati kelawan nikmat kang jembar, wal minnatil ghamirah lan peparing kang ngeratani. Nafadat menjadi terlaksana kudrahnya Allah yang menang, bin ni'matil wasi'ah dengan nikmat yang luas, wal minnatil ghamirah dan anugerah Allah yang merata. Famfalakat mongko dadi sigar apa baydatu taswir, apa baydatu taswir, gambar kang diserupano kaya endhog. Baydah itu kan endhog, telur. Jadi ibarat endhog wis netes ketika kudrahnya Allah sudah nafadat, berarti sudah tanjizi ya, sudah tanjizi, sudah terlaksana ketika Nabi diwujudkan itu. Nek diumpamakan endhog wis netes gitu ya. Fil alamil mutlaqil kabir, ing dalam alam kang mutlak, al kabir kang gedhe, an jamalin saking bagus, masyhudin kang ditingali bil ain kelawan meripat, hawin kang mengko, liwasfil kamalil mutlaki maring sifat sempurna kang mutlak, wal husnit tamilan bagus kang sempurna, wazain dan bagus. Telur gambar yang indah itu, yang diumpamakan telur itu, yang sudah menjadi menjadi terbelah di alam yang mutlak yang besar ya, tentang keindahan yang disaksikan dengan mata, an jamalim masyhudin bil ain, hawin liwasfil kamalil mutlaqi, yang mengumpulkan sifat kesempurnaan yang mutlak, wal husnit tammi wazain, dan kebaikan yang sempurna dan bagus. Fatanaqqala mongko pindah-pindah apa zalikal jamalul maimun, mengkono bagus al maimun kang barokah, kang barokah. Maimun itu yang berkah. Maka berpindah-pindahlah keindahan yang diberkahi itu. Berpindah di mana? Fil aslabil karimati, ing dalam pira-pira balung geger kang mulya, wal butun lan pira-pira weteng. Berpindah-pindah dari satu tulang rusuk dan dari perut ke perut. Jadi ketika yang punya tulang rusuk itu menikah, dari tulang rusuknya pindah ke perutnya yang dinikahi. Terus begitu, sampai begitu. Semua nabi itu membawa pancaran cahaya nur nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menjadi mulia, mulia itu semua karena berkah membawa nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemuliaan mereka itu masih bergantung dengan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan mulia dengan sendirinya. Kemudian fama min sulbin dhammah, mongko ora ana
iki mine zaidah maneh. Minnya min zaidah. Fama min sulbin dhamma mongko ora ana utawi geger, utawi balung geger. Dhammah kang ngumpulno apa sulb ing jamal. Dhammahu maksudnya itu. Cuma disukun macane dhamma lis saja. Maka tidak ada satu pun tulang rusuk yang mengumpulkan jamal, mengumpulkan kemuliaan ini. Illa wa tammat. Ini wawunya juga zaidah. Wawunya zaidah. Illa tammat mestinya langsung gitu ya. Cuman wawunya zaidah. Illa tammat kejaba iku angin sampurna. Alaihi ing atase sulb minallahi sangking Allah apa an-ni'mah sing sampurna nikmat. Maka tidak ada satu pun tulang rusuk yang mengumpulkan keindahan Nabi Muhammad SAW kecuali nikmat Allah sempurna bagi tulang rusuk itu tadi. Makanya kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mentafsiri wa taqallubaka fis sajidin ay min nabiyyin ila nabiyyin hatta akhrajtuka nabiyya. Dan Allah mengetahui bolak-baliknya kamu Muhammad di tulang rusuknya orang-orang yang ahli sujud, yakni dari satu nabi pindah ke tulang rusuk nabi yang lain, terus begitu sampai engkau aku keluarkan, aku lahirkan dalam keadaan menjadi seorang nabi. Itu tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Fahuwal qamaru tammu, fahuwa mongko utawi dzalikal jamal iku al qamaru bulan at-tammu kang sampurna, alladzi yatanaqqalu kang pindah-pindah, kang pindah-pindah apa qamar fi burujih ing dalem pira-pira tempat melakune qamar. Maka keindahan itu ibarat bulan yang sempurna, yang berpindah-pindah di tempat edarnya, tempat jalannya. Liyata syarafa drapun supaya mulia bihi kelawan qamar, kelawan hadzal qamar. Apa mautinus tikrarihi panggonane netepi hadzal qamar, hadzal qamar na'am, wa maudhi'u khurujih lan panggonan metune hadzal qamar, supaya menjadi mulia tempat menetapnya dan tempat keluarnya bulan yang sempurna ini. Waqad qadatil aqdarul azaliyatu lan teman-teman wis mestekno apa al aqdarul azaliyatu pira-pira persen kang bangsa azal bima kelawan perkara qadot kang wis mesti apa aqdar kang wis mestekno apa aqdar dan takdir yang azal sudah menentukan. Wa azharat lan mertelakno apa wa adharat lan wis mertelakno apa aqdar min sirri hadzan nuri, saking rahasiane iki nur, iki sinar, ma ing perkara adharat kang wis mertelakno apa aqdar ing ma, wa khassasat lan wis nertentokno apa aqdar bihi kelawan hadzan nur man ing wong khassasat kang wis nertentokno ing man ing hadzan nur apa aqdar utawa apa aqdar ing man ngono wis. Dan bukan hanya menentukan tapi juga telah menjelaskan ya
kepastian Allah, menjelaskan apa yang telah dijelaskan dari rahasia cahaya ini, dan menentukan siapa saja yang sudah dikehendaki Allah Ta'ala, ditentukan, ditaksis untuk mendapat bagian kemuliaan dari cahaya yang sempurna ini, yaitu cahaya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang berapa menit maghrib? Kurang 7 menit. Berarti sudah cukup ya? Cukup ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita baca doanya, salawatnya Habib Ali Habsyi, terus doanya Habib Ali Habsyi ya. Nanti boleh yang mau sholat maghrib di sini monggo, yang mau langsung pulang mungkin takut ada acara di tempatnya, di kampungnya, di rumahnya, boleh langsung pulang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.